الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat waktu, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia dalam rangka acara yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa dilimpah dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Miftahudin beserta rombongan, alhamdulillah kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Sahibul Bait sekaligus Majelis Saung 165 Kota Bumi, Bapak Alek beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, diberikan kesabaran, diberkahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap ikhwan Menes, ikhwan Karawang, juga alhamdulillah kesepuhan kita Bapak Haji Agus Jakaria sempat hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dilancarkan segala urusan dunia kita juga akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih dahulu sebelum acara zikir khotaman dimulai,
Kami dari perwakilan atas nama Majelis Saum 165 mengucapkan banyak terima kasih kepada ikhwan-ikhwan yang telah menyempatkan hadir di tempat kami ini dalam keadaan situasi tempat yang seadanya dan juga hidangan seadanya. Mudah-mudahan ikhwan sekalian dapat memakluminya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami mengundang ikhwan sekalian dalam rangka Waalaikumsalam, silahkan Pak Ustadz Alfoy ada. Ya, Pak RT silakan Pak RT. Pak Suhadi, alhamdulillah bisa hadir. Silakan. Masa, iya, silakan. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf apabila dari segi tempat, dari segi jamuan hidangan, dari segi penyambutan banyak kekurangan di sana di sini, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Baiklah ikhwan sekalian, pada malam hari ini kita melaksanakan agenda rutin bulanan, yaitu di majelis kita sudah diagendakan sebulan sekali mengadakan zikir khotaman. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa terlaksana dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Kiai Mimi untuk memimpin zikir khotaman ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah di dalam zikir kita. Pangeling-ngeling kepada ikhwan sekalian, zikirnya ditingkatkan, zikirnya diistiqomahkan, jangan sampai melehoi. Kalau sudah melehoi bahaya. Kalau Abah Karawang suka memberikan motivasi kepada kita, kalau kita ingin mulia maka muliakanlah zikir ini. Kalau kita ingin mulia maka muliakanlah zikir ini. Artinya kita harus sungguh-sungguh di dalam melaksanakan zikir ini. Harus serius, harus benar-benar, supaya mengena, supaya berdampak bagi kita semua. Tapi kalau kita melalaikan, menganggap biasa zikir ini, maka kita akan menjadi biasa. Terima kasih Ustaz Alfoy telah hadir. Silahkan.
Silakan. Itu yang selalu dimotivasi oleh guru-guru kita. Jangan melehoi di dalam zikirnya. Jangan melehoi di dalam silaturahminya ke guru. Ini yang berat. Ini yang berat. Jangan melehoi silaturahminya ke guru. Kalau diibaratkan lampu tempel, kita sudah ditalkin, kita lakukan zikir, tapi jarang ke guru. Itu ibarat lampu nyala-nyalanya, tapi redup, tidak bersinar dengan maksimal. Kalau kita jarang ke rumah guru, begitu perumpamaannya. Ini mah pangeling-ngeling bagi diri pribadi dan juga ikhwan yang lain. Ustaz Apoy selalu memberikan motivasi, berangkat. Emang seharusnya begitu. Tapi kan kita kadang-kadang masih dikalahkan oleh kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi ibarat lampu tempel, kalau kita jarang ke guru, lampunya kagak bersinar, lampunya redup. Ini untuk ikhwan-ikhwan Majlis Saum 165 yang dari Menes, Pak Alek sebagai koordinator, sebagai motivator, harus memberikan motivasi pada ikhwan-ikhwan yang lainnya. Berangkat. Ngaji. Sekarang Pak Alek sebagai yang memotivasi kepada ikhwan-ikhwan yang dari Menes, yang dari Karawang ada Pak Siono, Pak Jung, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah zikir yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah, kita semua sudah dikersakaken ku Gusti Allah memegang ini zikir. Ini zikir bagi orang-orang yang terpilih. Jadi kalau kita sudah ditalkin, maka jangan sekali-kali kita melalaikannya. Bukankah di ayatnya, kalau kita hakikatnya berbaiat kepada guru, tapi hakikatnya kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan, maka akan dimuliakan. Tapi kalau kita banyak melalaikan, maka dampaknya pun akan membuat kita menjadi terpuruk. Sekali lagi pangeling-eling kepada ikhwan sekalian, untuk bisa kembali menguatkan zikir kita ini, untuk kembali
bisa sama-sama kita selalu silaturahmi ke rumah guru kita, ke tempat guru kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari saya, sekedar muqaddimah. Untuk selanjutnya, untuk memimpin acara zikir khotaman, dipersilahkan kepada Kiai Miftahudin untuk berkenan memimpin acara zikir khotaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ada permohonan doa ya dari keluarga Bapak Alek ya, ibundanya yang bernama Ibu Yusniar Taher binti Tuanku Marojo yang akan menunaikan ibadah haji ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Juga ada kirim hadiah untuk almarhumah, dan juga mohon doanya untuk ikhwan kita yaitu Mas Ari yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kembali disehatkan, dan juga bisa berkumpul bersama-sama kita. Maka Kiai acara zikir. Oke, sekalian kita dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para hujjaj, para ustaz, wabil khusus Pak Guru urang sadayana, terkhususkan guru kita bersama Bapak Ustadz Agus, dan juga guru-guru kita yang lain, baik dari sekitar sini ataupun dari luarnya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena belum kenal. Kalau udah kenal mas saya sebutin satu-satu insya Allah, tanpa mengurangi rasa hormat pribadi. Saya mengucapkan, saya berdoa, mari kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita bersama senantiasa seiring diberikan umur panjang, ditambah-tambah keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ikhwan thariqah yang sama-sama saya hormati, juga para sesepuh, Bapak Haji, para bapak sekalian yang sama-sama saya hormati dan saya minta doanya dan saya harapkan doanya. Mudah-mudahan kita semua barokah wasilah kumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertama menjadikan sabab wasilah turun rahmat kepada kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin, sehingga hidup kita baik di dunia atau bahkan di akhirat, terutama di dunia, senantiasa diiringi oleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat, segala kabutuh kita, baik hajat dunia wal akhirah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengiringi, senantiasa mengijabahi terhadap apa yang segala
kita harapkan bersama. Hadirin rahimakumullah, juga tak lupa Sohibul Bait Bapak Alex sekeluarga yang telah berjibaku memeras keringat, memusatkan pikiran untuk terlaksananya sebuah acara yang mulia ini di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan apa segala pengorbanan yang telah Sohibul Bait lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah kita dengarkan bersama guru kita Bapak Ustadz Agus tadi sedikit menyinggung masalah istiqomah di dalam dzikir thariqah. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan jadi sebuah targhib, jadi sebuah penyemangat khusus untuk pribadi saya, umumnya untuk kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengabadikan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatkan, bidzikrillah, hanya dengan berzikir kepada Allah. Apabila kalau kata orang yang suka ngaji mah bidzikrillah jar, zikri majrur, didahulukan, mendahulukan jar majrur dan mengakhirkan muta'alaqnya. Menurut ilmu bilaga mempunyai nuktah dan murojihat, mempunyai rahasia lil ihtimam. Artinya lil ihtimam itu sejak banget. Artinya seperti ini, pemahaman ayat Al-Quran ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatkan, hanya dengan berzikir kepada Allah, bukan dengan yang lain. Hanya dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati-hati kita semua akan tenang. Kita selaku manusia biasa tanpa munafik, kita selaku manusia biasa pasti ada perasaan malas ketika berzikir, ada perasaan berat ketika berzikir. Mengapa demikian? Karena biasanya kita itu mengharapkan balasan yang langsung. Akan tetapi balasan punya Allah. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Muqtadir. Allah Maha menentukan untuk langsung dan tidaknya sebuah balasan atas apa yang kita kerjakan. Hak Allah, hak mutlak Allah, memberikannya kapan, itu hak Allah. Kita sama sekali tidak bisa campur tangan untuk hal itu. Makanya kita sendiri suka lemah berzikir. Kok kita zikir tapi istri malah tambah ngomel, kan gitu. Kok kita berzikir tapi rizki malah tambah seret, gitu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita selaku manusia biasa, dengan apa tenangnya hati kita? Hati kita akan tenang ketika misal ketika istri tidak marah-marah, insya Allah dengan berzikir istri tidak akan marah-marah. Hati kita akan tenang ketika memang kita mempunyai bekal untuk jajan anak, untuk resiko rumah tangga dan lain sebagainya. Insya Allah dengan berzikir kita pasti akan tercukupi bekal. Itu para hadirin sekalian. Akan tetapi memang perlu syarat-syarat doa diijabah, itu perlu kita telisik. Apakah zikir kita, apakah doa kita telah akur dengan patokan-patokan ulama yang telah ulama kemukakan kepada kita? Nah, ini pertanyaan harus kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kenapa saya selalu berdoa akan tetapi ijabah belum kelihatan, begitu? Kenapa saya berdoa tapi kok malah tambah susah, begitu? Nah, pertama, syarat doa untuk diijabah apapun doanya, terutama zikir, luar biasa zikir. Wa tabi' sabila man anaba ilayya wa la tuti' man alfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawa wa kana abduhu furuta. Ayat yang lain mengemukakan wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa.
Ayat yang lain pun mengemukakan warka'u ma'arraqiin. Rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Berzikirlah beserta ahli-ahli zikir. Berzikirlah beserta ulama-ulama. Wabtaghu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghi ilaihil wasilah. Mungkin para hadirin sekalian sudah sering mendengar akan ayat itu. Insya Allah yang di dalam kesempatan yang lain, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit untuk membuka kembali kepada yang tadi. Syarat diijabahnya doa, pertama memang harus akur dengan keilmuannya. Yang lebih diutamakan harus ikhlas. Dan yang ketiga, syarat berdoa itu mutlak hanya untuk tujuan menjalankan perintah Allah. Karena berdoa itu meminta itu adalah salah satu perintah Allah. Ud'uni ud'u, berdoalah kalian sekalian. Ni kepadaku, astajib lakum. Doa itu adalah perintah Allah. Kita kembalikan. Biasanya kita berdoa itu karena apa? Mutlak karena menjalankan perintah Allah, atau karena ada keinginan, atau karena ada kebutuhan. Kan biasanya kita meminta karena ada kebutuhan, bukan karena untuk menjalankan perintah Allah. Nah, ini mungkin yang menjadi penyebab doa kita terhalang. Ini mungkin yang menjadi penyebab tertundanya ijabah doa kita sekalian. Nah, oleh karena itu, di dalam syarat yang tiga ini perlu ditekankan. Niat berdoa, niat melaksanakan perintah Allah, niat membuktikan iftikor kita kepada Allah, butuh kita kepada Allah. Sebagaimana Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, di satu waktu beliau rahimahullah bermimpi bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam. Ini hanya sebuah gambaran beliau di dalam salah satu kitabnya. Beliau bermimpi dengan Allah, lalu beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, ayyut turu ashala ilaika wa ayyut turu aqraba ilaika wa ayyut turu ahabba indaka. Wahai Allah, apakah mana jalan yang paling dekat kepada engkau, kata Tuan Syekh Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Mana jalan yang paling gampang kepada engkau? Mana jalan yang paling engkau cintai? Jawaban Allah bagaimana? Datanglah kepadaku melalui pintu yang aku sendiri tidak punya. Datanglah kepada Allah melalui pintu yang Allah sendiri tidak punya. Pintu apa yang Allah tidak punya? Pintu ilmu, Allah huwal alim. Pintu kaya, Allah huwal ghani wal mughni. Pintu apa lagi yang Allah nggak punya? Pintu kekuasaan, huwal qadir. Keperkasaan, huwal qahir. Allah maha perkasa. Lalu pintu apa yang lebih dekat kepada Allah, yang lebih gampang kepada Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah? Jawabannya babul iftiqar, melalui pintu merasa diri hina, melalui pintu merasa diri banyak dosa, melalui pintu merasa diri tidak sama sekali punya kemampuan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berkumpul di sini ini sedang membuktikan bahwa kita itu iftiqar, bahwa kita itu perlu bersama-sama. Kita itu nggak bisa hidup sendiri. Ini sebuah pembuktian sifat iftikar kita kepada Allah. Masya Allah, ahli-ahli Allah mah jangankan sama manusia, sama sendalnya sendiri pun ahli-ahli Allah mah suka malu. Malu sama sendal. Sendal aja yang belum pernah maksiat kepada Allah, saya injek-injek tiap hari. Tapi saya yang hidup dipenuhi oleh maksiat, dengan enak-enakan nginjek sendal yang dari diciptakan sendal belum pernah bermaksiat kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah,
ulama-ulama mempunyai doa lamun cek paribahasa Sunda nama sakecap nyata sasijuh metu, lain karena hebat wiridanana, lain karena hebat nanaona, tapi ulama bisa mempunyai doa yang tajam setajam silat. Itu ulama mempunyai dasar hati yang iftikar, merasa diri tidak mampu, merasa diri berdosa, merasa diri tidak ada pangabisa sama sekali. Itu para hadirin sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan beradanya kita kumpul di sini di tempat yang mulia ini menjadikan sebuah jalan, menjadikan sebuah perlakuan untuk membuktikan iftikar kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita membuktikan iftikar kita kepada Allah, apa yang kita harapkan dan apa yang kita pinta kepada Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi terhadap apa yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita sekalian dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya oleh Allah untuk sejak beribadah kepada Allah. Selanjutnya mudah-mudahan kita diberikan sehat semua oleh Allah, diberikan panjang umur untuk bekal ibadah kepada Allah. Kita juga diberikan anak yang soleh bersolehah yang bisa menyelamatkan kita di dunia atau bahkan menyelamatkan kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga para hadirin sadayana, para hadirin sekalian, kita ikrar kepada Allah. Mudah-mudahan di malaman Jumat ini kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan di malam Jumat yang mulia ini, baik dosa hakul adami, baik dosa yang kecil ataupun besar, kerasa ataupun tidak kerasa, dosa yang samar yang nyata, mudah-mudahan dosa hakul adami, dosa antara kita sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa saling memaafkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita hadiah ke ibu bapak kita yang telah meninggal. Allah terima amal ibadahnya, juga Allah ampuni segala dosanya, juga Allah tempatkan di tempat yang diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu bapak kita yang masih ada di dunia, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kesabaran kepada beliau-beliau sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kesabaran kepada beliau sekalian di dalam perjalanan jihad fisabilillah di rumah tangganya. Oke, kita doakan pula saudara-saudara kita, juga kita sekalian yang berusaha, yang sedang usaha ataupun yang sedang bekerja. Mudah-mudahan kita semua selalu ada di dalam keadaan kelancaran. Kemudian yang usahanya lagi kurang lancar, mudah-mudahan sing dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bertemu, yang belum bertemu jalan usaha, mudah-mudahan dibertemukan dengan jalan usahanya. Yang tidak akan diberikan jalan usaha, mudah-mudahan selalu diberikan oleh rizki yang min haitsu la yahtasib oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita doakan juga Ibu Yusniar Taher binti Tuanku Marojo, dan juga almarhum Emi binti Pulan, almarhum Ici binti Pulan, Abbas Soleh bin Pulan, almarhum Tuanku Marojo bin Pulan, dan juga almarhum Yuniar Taher bin Pulan. Umumnya almarhum kita bersama, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islamnya, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan juga ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Yusniar Taher binti Tuanku Marojo yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan hajinya dijadikan haji yang mabrur, haji yang masyhur, dosa yang maghfur, dan juga mudah-mudahan dijadikan perdagangan lantabur yang tidak akan rugi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mangga urang hadiah ka indung bapak urang kanini ka akikah para aulia Allah
ka para syuhada, ka para solihin, wabil khusus urang hadiah ka junjunan urang sadaya ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati umil qur'an وكونوا